Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal a'idin al-faizin al-maqbulin al-marzuqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin ad-da'i bi sunnatihi ila sa'adati wal adabir rasin wa ala alihi wa ashabihi al-hudatil mukhlisin wa du'ati ila Allahil mursyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Yang kita hormati Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa, yang saya hormati para kiai, khususnya Kiai Hamzawi selaku Rois Suriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang, semua jajaran Suriah, jajaran Mustasyar, Akhwan, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang, dan semua ketua dan anggota Banom serta lembaga se-Kota Malang. Alhamdulillah atas izinnya di kesempatan pagi hari ini Allah berkenan memberikan kepada kita kesempatan bersua sekalipun melalui dunia maya, dan ini luar biasa. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kami sounding kepada Ibu Gubernur dan berkenan untuk memfasilitasi acara ini, acara yang kita komitmenkan untuk peresmian kantor cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang. Ibu Gubernur yang saya hormati dan para kiai, para pengurus PCNU Kota Malang yang saya hormati, bahwa inisiasi pembangunan kantor cabang ini sesungguhnya melalui diskusi yang panjang setelah kami silaturahim ke almarhum almarhumlah Kiai Profesor Dr. Abdul Hasan dan Kiai Hasyim Muzadi, yang keduanya adalah orang-orang yang telah berjibaku lama mengurusi NU di wilayah kota dan kabupaten Malang. Saat beliau di usia yang sepuh itu merasa bahwa kantor NU Malang kota ini sudah semestinya merubah wajah, mengganti yang lebih sesuai, memberikan keseimbangan terhadap perkembangan masa saat ini. Karena itu kami semua merapatkan diri dan kemudian disepakati di pertemuan pertama di Hotel Santika kita menghadirkan para kiai, para ahlinya, dan alhamdulillah terkumpul sekian dana. Itulah yang kita pakai untuk pembiayaan awal pembangunan PCNU Kota Malang yang sesungguhnya kita bongkar total untuk pembangunan kantor NU ini. Dan alhamdulillah tanah yang kita pakai di kantor PCNU ini seluas 550 meter persegi dan statusnya masih sewa ke Pemkot. Demikian juga 4 MWC yang lain. Semua kantornya berdiri di atas tanah milik Pemkot. Kami belum punya tanah sendiri untuk membangun kantor yang representatif, tetapi kami diperkenankan untuk membangun tanah yang kami sewa itu. Alhamdulillah sekitar 7M kita selesai pembangunan ini dan memakan waktu sampai dengan 5 tahun kurang lebih. Setting dari atau desain kantor PCNU ini terdiri dari 4 lantai. Satu lantai di bawah kita pakai untuk unit usaha. Yang pertama rumah makan cepat saji, kemudian yang kedua galeri NU, kemudian ada beberapa kantor termasuk kantor Ma'arif yang sering diakses oleh guru-guru dan kepala sekolah, sehingga memudahkan kita taruh di lantai 1, kemudian ruang ibadah, musola. Lantai 2 ada hall dan ada beberapa ruang untuk ruang pengurus, banom dan lembaga. Kemudian lantai 3 kita konsentrasikan penuh untuk hall dan kelas kecil untuk pelaksanaan halakoh-halakoh ilmiah dan diskusi-diskusi. Kemudian lantai 4 kita komitmenkan ini untuk uji coba hidroponik dan tempat untuk latihan anak-anak kami yang tergabung dalam pagar Musa. Di samping kita juga punya satu ruang di kantor Mahat ini untuk tempat transit pengurus
PCNU atau pengurus NU dari mana saja atau siapapun, kiai-kiai yang berkenan rawuh di Malang, mereka kita fasilitasi. Di samping kita juga punya rumah makan cepat saji sehingga memudahkan untuk ikram duyuf. Bu Gubernur yang saya hormati, aktivitas kantor kita ini luar biasa, 24 jam sampai ada guyonan. Di Malang ini kita punya pengurus cabang malam, karena di malam hari itu kita banyak membincang banyak hal dan dari situ kita banyak mendapatkan manfaat dari perbincangan dan kita bisa aktualisasi dalam kegiatan-kegiatan konkret. Karena itu pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon Ibu Gubernur berkenan meresmikan gedung PCNU Kota Malang ini, mungkin satu-satunya di wilayah NU yang peresmian virtual, dan minta arahan kepada Ibu Gubernur untuk untuk Satgas penanganan COVID-19 Malang Raya yang luar biasa. Geraknya ada banyak yang telah dilakukan, baik yang klaster medis maupun yang non medis, sampai dengan tadi malam masih juga melakukan pemeriksaan rapid test ke beberapa pasar, di antara pasar Singosari dan Lawang, sebelumnya di Tumpang. Mohon arahan Ibu Gubernur dan berkenan untuk meresmikan. Demikian, terima kasih kepada Ibu. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan yang prima, memberikan kemudahan-kemudahan atas amanah yang telah diemban, dan ke depan semoga Jawa Timur semakin makmur. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NU Malang Raya peduli COVID-19 yang mulai dari awal hingga kegiatan-kegiatan sampai tadi malam. Mohon berkenan untuk menyampaikan beberapa laporan dan perkembangan terkait, selanjutnya untuk mendapatkan arahan dari Ibu Gubernur. Kepada Dr. Siva Mustika, kami persilahkan. Oke, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Bu Gubernur, matur nuwun atas kesempatannya. Yang saya hormati di unmute Yai Hamzawi, kemudian Gus Is, dan juga para ketua Banom dan lembaga yang ada di NU. Dan yang saya sayangi rekan-rekan Satgas yang mungkin sekarang walaupun sudah berkegiatan tetap ikut monitor, dan harapannya nanti juga ikut mendapatkan arah dari Bu Gubernur terkait dengan masih muted, belum terdengar. Yang perlu saya sampaikan Bu Speakernya. Gubernur, jadi sedikit cerita bahwa Satgas kita ini diresmikan pada tanggal 25 Maret. Jadi pada saat itu memang posisinya di sini merupakan hasil keputusan dari 3 PCNU. Jadi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu yang bersepakat untuk menyatukan giat dari Satgas ini menjadi Satgas NU Peduli COVID-19 Malang Raya. Nah, Satgas ini sudah berkoordinasi dengan Satgas NU, Satgas dari PBNU, Bu Gubernur. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan pusat dan juga terintegrasi dengan gugus tugas yang selama ini memang sudah dibentuk. Jadi sebelum tanggal 25 Maret itu pasti di tiap-tiap PC sudah ada gugus tugas dengan tupoksi kerja mungkin yang selama ini Bu Gubernur sudah tepang bahwa kegiatannya kebanyakan adalah dengan desinfeksi, baik di lingkungan warga, kemudian di masjid, dan sebagainya. Nah, alhamdulillah setelah tanggal 25 Maret itu, yang menjadi kekhususan adalah pada Satgas NU Malang Raya ini ada komponen PDNU, jadi Perhimpunan Dokter Nahdlatul Ulama yang memang merupakan bagian dari ISNU, di mana untuk pengurus pusatnya kan memang di Malang, sehingga alhamdulillah giat kami ini bersinergi. Karena kita ketahui bahwa COVID-19 ini memang adalah masalah kesehatan. Nah,
Jadi sangat cocok dengan giat kami dan kedepannya memang sekarang kita tidak bisa berpikir tentang kesehatan lagi, tetapi dampaknya sudah meluas, dampak sosial, dampak ekonomi, dan dampak psikis juga bagi seluruh warga. Nah, sedikit paparan tentang program kami, Bu Gubernur. Jadi memang di awal kami punya 13 program, di mana kalau kami mengkondisikan atau membagi menjadi 2 klaster, klaster medis dan klaster non-medis. Kalau klaster non-medis seperti sudah kami sampaikan, kami punya beberapa program. Jadi GEMAS, gerakan memakai masker. Alhamdulillah seperti yang saya gunakan dan Woroyai juga gunakan, kami sudah membagi lebih dari 40.000 masker se-Malang Raya. Nah, kepada warga juga, kepada terutama relawan NU dan juga warga masyarakat pada umumnya. Kemudian kami punya gerakan untuk desinfeksi, penyemprotan yang dilakukan oleh relawan-relawan Ansor, kemudian Banser juga di seluruh, mungkin tidak hanya wilayah tempat peribadatan, juga di wilayah warga, bahkan kita juga misalnya ada seperti tempat peribadatan lain, misalnya gereja dan sebagainya yang membutuhkan, kita tetap bantu. Kemudian program non-medis lain adalah pembuatan bak cuci tangan, kemudian untuk pembagian sembako. Alhamdulillah kalau sembako ini, walaupun tadi Gus Is sudah menyampaikan bahwa giat kita ini sebetulnya murni swadana dan swadaya dari warga NU ini sekalian, tapi insya Allah saya yakin barokahnya para yai semua ini yang membuat hingga saat ini kita tetap berjalan. Kemudian ada program pendampingan ekonomi, jadi itu sudah kita pikirkan sejak di awal, Bu Gubernur, karena kita tahu bahwa dampak COVID ini nanti ke depannya berapa lama orang akan bertahan, maka UKM-UKM yang terdampak itu biasanya UKM menengah ke bawah, sehingga itu sudah kami pikirkan untuk dibuatkan program. Dan juga ada layanan pendampingan psikososial, itu juga kami bekerja sama dengan psikolog-psikolog yang juga tergabung dari ISNU, kami akomodir dalam program yang kami masukkan. Kemudian juga ada program edukasi, Bu Gubernur. Jadi program edukasi ini tidak hanya flyer, tapi kami juga sampaikan dengan video-video singkat. Jadi tentang apa itu COVID, jadi bagaimana dari perspektif Islam, perspektif dari medis, mungkin bagaimana terkait kemarin awal itu tips-tips berpuasa Ramadan, kemudian kami juga mensosialisasikan Batsul Masailnya PBNU terkait bagaimana dengan beribadah di bulan Ramadan, terus kemudian kemarin terkait dengan sholat Id, hal-hal seperti itu yang kami buat dan kami masukkan di dalam sosmed kami. Jadi kalau ada jenengan, saya juga mengikuti sosmednya Bu Hovifah, mungkin nanti kita tag saja, kalau Kersa kami juga punya IG, jadi mungkin semua giat kita juga kami sampaikan. Terus kemudian terkait dengan yang kedua, ini adalah klaster medis, yang menurut kami ini adalah program unggulan dari kami. Pertama yang kami lakukan pelatihan kader penggerak untuk COVID-19, di mana kalau dokternya saja mengedukasi kami merasa tidak cukup waktu, tidak cukup tenaga, sehingga kami membuat pelatihan kader penggerak. Tadi lokasinya di lantai 3 PCNU, tadi yang Gus Is matur itu berupa hall atau aula. Pada saat itu dengan pembatasan, jadi sekali melatih, kami melatih 30 orang dari kader-kader yang ada di NU, untuk nanti mereka yang getok tular ke lingkungannya masing-masing untuk menjelaskan tentang COVID dan juga untuk mengeliminasi hoaks-hoaks tentang COVID, seperti itu. Terus yang kedua, kami punya program dokter santri. Nah, dokter santri ini awalnya kemarin Bu Gubernur kami bergerak ke pondok pesantren. Kami bergerak ke pondok pesantren untuk men-screening terkait dari santri-santri atau pengasuh yang pada saat sebelum Ramadan atau awal Ramadan itu masih beraktivitas. Alhamdulillah kami juga sudah beraudiensi dengan Yai Marzuki sebagai Ketua PWNU, kami minta izin dulu, dan kami melakukannya tidak hanya pemeriksaan untuk screening dari gejala-gejala fisik, kami juga Alhamdulillah bisa melakukan rapid test untuk semua santri dan juga pengurus, pengasuh, dan warga sekitar, Bu Hovifah. Karena pada awal April saat kami mengajukan ke Bapak
Menkes untuk bantuan rapid test, alhamdulillah di ACC. Nah, program ini memang saya sengaja berdayakan untuk bukan menakuti warga pesantren, tapi justru memberikan motivasi bahwa selama pesantren ini, walaupun mereka artinya barangkali ya kenyataannya mereka tidak bisa physical distancing, tapi selama close community ini memang hanya orang itu saja, tidak ada masukan dari orang luar, insya Allah komunitas pesantren ini sehat, seperti itu. Jadi itu yang ingin kita sampaikan. Nah kemudian alhamdulillah sudah 1.500 lebih santri yang kami periksa, Bu Gubernur, dan kemudian ini terhenti karena rata-rata menjelang pertengahan Ramadan itu semua sudah pulang. Mungkin nanti giat selanjutnya akan kita rencanakan, barangkali ini sudah mulai ada yang sounding untuk persiapan para santri balik ke pondok lagi. Nah, sehingga kami bergerak, kebetulan alhamdulillah dipercaya oleh Pak Bupati, Pak Sanusi, bahwa Satgas NU Malang ini dimasukkan di dalam Satgas PSBB Kabupaten. Sehingga kemudian giat kami bersinergi dengan Dinas Kesehatan, Disperindak, dan Dinas Pasar untuk kita melakukan screening terhadap beberapa pasar di Kabupaten Malang. Karena seperti kita ketahui, Bu Gubernur, bahwa pasar ini merupakan epicentrum, kita sadari atau tidak. Nah, kami menganggap bahwa early detection atau screening di awal itu merupakan salah satu hal yang harus kita persiapkan. Kalau memang sekarang arahnya akan didengungkan, kita akan menghadapi new normal. Nah, kalau memang mau menghadapi new normal, kita harus tahu pemetaannya. Itu menurut pemikiran kami. Dan yang sudah kami kerjakan, insya Allah tadi sudah disampaikan sama Gus Is bahwa kami sudah ke Pasar Tumpang, ke Pasar Lawang, Pasar Singosari. Insya Allah besok sampai Sabtu, sampai momen akhir PSBB ini kami juga tetap akan bergerak ke beberapa pasar di Kabupaten Malang, demikian. Dan kemudian yang terakhir sebetulnya salah satu giat dari Satgas NU ini sebetulnya kita ingin mempersiapkan adanya desa tangguh, atau kalau di kota kan kebanyakan mungkin Bu Gubernur sudah memahami banyak kampung-kampung tangguh, mungkin ini di kabupaten juga sudah ada, barangkali nanti jenengan juga ke sana. Sebetulnya kami sudah mempersiapkan itu, namun ya karena keterbatasan resources dan lain-lain sehingga mungkin program itu kami masih pending dulu, barangkali nganut dengan yang punya kebijakan aja, mungkin entah di kabupaten atau di kota. Demikian mungkin paparan program kami, Bu Gubernur. Kami mohon masukan, mohon arahan, dan mohon support supaya giat kita ini tetap berjalan. Dan sebetulnya tujuannya yang paling utama adalah untuk sebaik-sebaiknya kemaslahatan umat. Terima kasih. Demikian mungkin paparan dari saya. Dr. Siva Mustika, alhamdulillah sudah memberikan paparan banyak hal terkait dengan kegiatan Satgas NU Peduli COVID-19 Malang Raya di hadapan Gubernur Jawa Timur secara virtual. Selanjutnya, Ibu Gubernur yang kami hormati, para kiai, para sahabat, dan para warga Nahdien di Malang Raya. Selanjutnya, kami mohon arahan kepada Ibu Gubernur Jawa Timur dan secara virtual bisa meresmikan gedung kantor PCNU Kota Malang, dan juga mohon arahan terkait dengan kerja-kerja dan ikhtiar yang dilakukan oleh Satgas NU Peduli COVID-19 Malang Raya terkait mudah-mudahan bisa bersinergi dengan program-program dari pemerintah Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Ibu Gubernur untuk memberikan arahan secara virtual. Dan kami sebelumnya mohon maaf lahir batin Ibu Gubernur, mudah-mudahan warga Jawa Timur diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan segera dijauhkan dari wabah COVID-19 ini, dan mudah-mudahan Ibu Gubernur beserta jajaran dan seluruh pemerintahan di Provinsi Jawa Timur dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kami mohon arahan dari Ibu Gubernur kepada yang terhormat Ibu Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur, disilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa astaghfirullah wa la haula wa la quwwata illa billah. Assalatu
wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Al-Mukarramun, para alim, para ulama, para masyayikh, khususipun panjenenganipun Al-Mukarram Kiai Hamzawi, Rais Surya PCNU Kota Malang, Al-Mukarram Ketua Tanfidiyah PCNU Kota Malang, panjenenganipun Kiai Dr. Israqun Naja, juga Prof. Mas'ud Stanten kemawon, para kiai yang saya hormati. Saya ingin mengawali dengan menyampaikan selamat Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alanallahu minal aidin wal faizin wal makbulin. Kullu amin wa antum bikhair. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu semua, para kiai yang saya hormati, ada dua hal yang sangat strategis yang akan kita lakukan pada hari ini untuk terus dikembangkan, dikuatkan, diluaskan, baik secara sistemik maupun strategis jangka pendek dan jangka panjang. Pertama adalah peresmian kantor cabang NU Kota Malang. Kalau tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Dr. Israqun Naja, fungsinya luar biasa, ini sangat multifungsi. Jadi sudah multifungsi, saya menyebut sangat. Sepertinya tidak ada area yang tidak akan dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan keumatan, keekonomian, kemaslahatan, kegiatan keagamaan, sosial, dan seterusnya. Ini kalau saya boleh mohon mungkin PCNU Kota Malang itu akan minta secara khusus kepada PBNU akan dijadikan sebagai Center of Excellence pelayanan umat. Jadi PBNU saya rasa harus punya role model, harus punya Center of Excellence melihat dari usia NU yang sudah akan memasuki 100 tahun. Kalau ini disepakati Al-Mukarram Kiai Hamzawi barangkali akan diusulkan kepada PBNU sehingga energi PBNU, jaringan PBNU dalam dan luar negeri itu memang akan didorong, digelontorkan ke PCNU Kota Malang. SDM-nya sangat cukup, sinergitas di antara elemennya luar biasa. Saya menyebut sinergitas ini pesantrennya, kampusnya, relawannya, semuanya menyatu. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Sehingga kalau ini misalnya kemudian diresmikan oleh PBNU dan dinyatakan sebagai role model dan center of excellence dalam layanan NU, rasanya tamu-tamu dari dalam dan luar negeri yang mau lihat bagaimana aktivitas NU melayani ekonomi umat, aktivitas NU melayani sosial umat, aktivitas NU melayani kegiatan keagamaan umat, itu mereka salah satunya adalah diajak datang ke kantor NU Kota Malang. Kok menurut dalam Kiai Hamzawi ini tidak berlebihan? Karena mereka tentu ingin tahu sesungguhnya ada kampus yang sudah sekarang dikembangkan, iya. Ada layanan ekonomi yang masih terus bergerak. Tapi mungkin ada sesuatu yang secara konseptual dan bisa secara konsisten, ada continuity, ya. Kemudian keterlibatan dari kampus, kemudian mungkin nanti kita kuatkan keterlibatan ekonom, keterlibatan pesantren dan relawan ini menyatu. Menurut saya ini akan menjadi hadiah yang indah menjelang 100 tahun usia NU. Satu. Kedua adalah layanan COVID. Satgas COVID, saya ingin matur Kiai Hamzawi, Bapak Ibu semua, ada PSBB di 2 titik. Satu adalah Surabaya Raya, satu adalah Malang Raya. Malang Raya ini basis kerelawanannya, bottom up participation-nya ini sudah jadi. Ada, tidak ada PSBB, memang kerelawanan sudah sangat luar biasa. Kalau tadi Dr. Siva menyampaikan bahkan sudah dimulai dari akhir Maret. Ini artinya ada kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif ini saya ingin underline.
kesadaran kolektif ini jadi. Kiai Hamzawi, saya ini masih beberapa kali itu mendengarkan tidak percaya kalau ada corona, tidak percaya kalau ada COVID. Ini susah membangun kesadaran kolektif jikalau ada yang tidak percaya. Wah, iku mek ceritoni kono-kono, iki mek ceritoni kono-kono. Nah, ini mungkin tim dokternya menyatu dengan tim ulamanya. Iki loh, ngapunten, corona iki loh makhluknya Gusti Allah. Saya itu sampai bilang gitu loh, Yai. Corona iki loh makhluknya Gusti Allah. Ojo ada gak percaya, ini loh sudah jadi korban. Nah, hal-hal seperti ini, Yai, akan mengurangi solidaritas dan kolektivitas kita dalam menghadapi ini ujian besar loh. Karena tadi Dr. Siva menyampaikan, betul, tidak hanya ekonomi, tidak hanya sosial, ternyata juga secara psikologis ini orang bisa lemes, bisa hopeless, bisa tidak berpengharapan. Nah, dalam kondisi seperti ini, betapa bahwa kembali kolektivitas ini menjadi sangat penting. Ketika terjadi kesadaran kolektif bahwa ini harus kita perangi bersama, maka Satgas COVID-nya NU Malang ini menurut kami, karena nanti sore insya Allah saya, Pak Pangdam, Pak Kapolda, 12:30 inilah Ba'da Duhur kami akan berangkat dari Surabaya. Setelah itu kami akan nengok 3 titik. Setelah itu kami akan silaturahim musyawarah dengan 3 kepala daerah yang sudah di dalam koordinasi sebelumnya. Dilihat dari sisi epidemiologi ini sudah melandai. Malang Raya, terutama kota Malang dan kota Batu. Asal tidak ada klaster baru. Karena Dr. Siva ini rupanya ada klaster nakes baru ini di Singosari. Saya matur banyak di Singosari, betul. Nah, pada posisi ini sesungguhnya sudah mulai melandai. Kalau sudah mulai melandai, maka diskusi-diskusi kami dengan tim pakar, karena saya selalu kalau malam mendengarkan pikiran-pikiran para pakar, ya ada pakar epidemiologi, ada ekonom, dan seterusnya. Ini kemungkinan memang tanggal 30 selesai PSBB tidak diperpanjang. Tetapi kita harus menyiapkan masa transisi new normal life. Transisi new normal life ini harus sudah berseiring. Kita sudah menyiapkan, pasti nanti dari Malang Raya juga sudah menyiapkan, supaya masyarakat tidak nganggep nek wis mari PSBB berarti selonggar-longgarnya. Tidak begitu. Setelah diputuskan bahwa pembatasan sosial ini dihentikan, lalu kemudian semua euforia longgar-longgaran, tidak seperti itu. Setelah PSBB tahap 1 ini dinyatakan tidak dilanjutkan, maka selanjutnya adalah transisi new normal life. Kira-kira begitu. Tapi ini konsep baru pada diskusi kami di Pemprov. Sore nanti kami akan cocokkan formatnya seperti apa. Jadi pada transisi new normal life kita butuh berapa hari, protokol-protokolnya seperti apa. Yang sekarang kampung tangguh tetap harus dipertahankan karena ini belum berhenti. Nah, penyebarannya ini belum berhenti. Ini bahasa saya. Ini rate of transmission-nya masih di atas 1. Jadi rate of transmission-nya masih 1,1. Itu kalau Kota Malang. Kalau Kota Malang 1,001 kalau tidak salah. Kalau Kabupaten Malang masih 1,14. Nah, kalau rate of transmission-nya masih di atas 1, ini saya matur bahwa ini belum berhenti. Artinya bahwa kampung tangguh masih harus dijaga. Kemudian SOP di pasar tradisional ganjil genap masih harus dijaga. Tetapi bahwa ini sudah tidak di dalam kerangka PSBB. Ini yang sudah kami putuskan tadi malam. Yang kita akan siapkan adalah format sementara adalah transisi ke arah new normal life. Kira-kira seperti itu. Formatnya seperti apa nanti mungkin detail plan-nya sore baru kita akan musyawarahkan. Nah, apa yang saya ingin matur? Yang tadi sudah disiapkan oleh tim COVID maupun PCNU Malang.
Satu, pelemasan UMKM kita ini sudah lemes. Nah, proses untuk bisa mendorong mereka jangan keduluan rentenir. Ini saya sudah mewanti-wanti penyapaan kita kepada pelaku UMKM ini jangan kedahuluan rentenir. Pemprov memang menyiapkan anggaran untuk pemulihan ekonomi. Tidak banyak, hampir 500 miliar. Tapi ada juga program yang melekat-melekat. Program yang melekat di berbagai dinas. Sehingga kalau misalnya nanti ada tim untuk economic recovery dari tim PCNO Malang, monggo kita cocokkan data. Saya juga akan ngajak kepala dinas yang ngurusi itu, bagaimana economic recovery, jangan sampai pelaku UMKM itu kedahuluan rentenir. Ini akan ngisap darah betul ini. Ini UMKM. Tetapi kemudian saat yang sama Al-Mukarram Kiai Hamzawi ini kan sudah beberapa kali pertemuan dengan pengasuh-pengasuh pesantren. Apa yang sudah dilakukan oleh tim COVID-nya NU Malang ini sudah luar biasa, sudah sampai kepada rapid test. Lalu semprot disinfektan mungkin sudah di mana-mana dan seterusnya. Insya Allah Pemprov akan support jika berkenan. Ini kan yang harus kita lakukan memang partnership. Kalau sekarang sudah kemandirian, sudah urunan, sudah seterusnya dari keluarga besar NU Kota Malang dan Malang Raya, saya rasa partnership harus kita lakukan karena yang harus kita lakukan ini betul-betul skalanya besar dan cukup complicated. Oleh karena itu khusus untuk pesantren. Karena memang beberapa diskusi juga sudah kami lakukan, mungkin nanti malam ada hal yang agak detail, terukur, bagaimana sebetulnya mekanisme untuk bisa dijadikan referensi bagi para pengasuh pesantren, kapan santrinya diizinkan kembali ke pondok. Ini kan sudah ibaratnya silaturahim kemana-mana, ini santrinya. Tadi malam saya salah satunya diskusi dengan kiai dari Pasuruan. Mereka memberikan warning karena di Madura dan Tapal Kuda ini kan Lebaran Ran itu sebetulnya ya setelah Kupatan. Karena hari-hari ini mereka masih puasa. Silaturahim yang tenanan itu, maaf saya pakai bahasa begini, itu ya saat Kupatan. Oleh karena itu, kalau santri ini kebetulan santri dari Madura, kalau santri ini dari Tapal Kuda, jangan-jangan juga dari Malang Selatan, karena Malang Selatan juga banyak Maduranya. Nah, mereka juga ternyata lebarannya setelah Kupatan. Jadi ini betapa bahwa monitoring kita kepada santri ini memang harus secara kontinu kita sampaikan. Lah kalau santri ini pun putranya kiai, malah kemudian santri-santri yang lainnya juga pada sowan dan silaturahim ke kiai. Kalau tidak dilakukan sistem tutup pintu. Nah, ini artinya apa yang dulu di rapid test itu kan mungkin 3-7 hari. Nggih. Nah, setelah itu kemana-mana lagi. Ini kan menjadi PR kita kembali. Bagaimana kita bikin, kalau mau dibikin klaster-klaster monggo. Maksud saya klaster itu begini. Ini daerah epicentrum betul, misalnya Surabaya. Surabaya ini kalau Jawa Tengah itu kira-kira 60%-nya Surabaya. Sak Jawa Tengah yang terkonfirmasi positif itu kira-kira 60%-nya Surabaya. Jadi Surabaya ini memang tinggi sekali. Nah, pada posisi seperti itu, saya mungkin nanti malam kita agak detail. Misalnya pesantren di Malang sedapat mungkin kita bisa petakan, kemudian santri-santri yang akan kembali dari titik mana saja. Kalau santri yang akan kembali dari titik-titik yang bukan epicentrum mungkin bisa didahulukan misalnya. Monggo bagaimana secara teknis ini bisa kita diskusikan bersama, kita sama-sama cari solusi terbaik. Tentu kita melakukan ikhtiar jangan sampai kembalinya santri ini menjadi epicentrum baru. Karena makin hari Dr. Siva Pirso bahwa OTG ini makin tinggi prosentasenya.
Kalau semula 21, kemudian 26%, sekarang sudah di atas 34%. Tidak ada tanda-tanda, tidak ada gejala, ternyata mereka carrier. Pada posisi seperti ini, apalagi kalau usia-usia muda, itu nggak nampak, tapi mereka carrier. Nah, hal-hal seperti ini kalau cuma termalgan ya nggak mempan. Kalau di rapid test juga mungkin negatif, tetapi mereka dalam jarak beberapa hari berikutnya lalu bisa reaktif dan seterusnya. Saya rasa pasti para pakar sudah bisa melihat dan menentukan metode-metode yang paling efektif untuk bisa menjaga pesantren ini bisa tetap melakukan format-format yang terproteksi dari berbagai layanan yang bisa kita support bersama. Saya rasa itu Bapak Ibu semua yang saya hormati, khususnya Al-Mukarram Kiai Hamzawi, Al-Mukarram Bapak Kiai Dr. Isrokun Najah, Prof. Mas'ud, Prof. Visi semua pangapunten Mas Zulkarnain, Janten, dan atas nama kita semua dengan mohon ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kantor cabang NU Kota Malang memberikan manfaat dan barokah yang besar bagi kehidupan umat. Saya nyatakan secara resmi dibuka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Atur santen insyaallah kepanggih mangke dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Mudah-mudahan peresmian secara virtual tadi juga membawa keberkahan bagi kita semua dan menjadikan kantor PCNU Kota Malang ini semakin bermanfaat, menjadi tempat untuk berinteraksi dalam rangka membesarkan untuk jamaah Nahdlatul selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Jawa Timur tidak semakin meningkat persebaran COVID-19 ini, dan mudah-mudahan kita semakin siap untuk menuju new normal dan mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya akan ditutup dengan doa. Kami mohon dengan hormat Rois Suriah PCNU Kota Malang, Dr. Kiai Haji Hamzawi untuk berkenan memimpin doa. أمور الدنيا وأخرانا ولسهولة أمور جمعياتنا جميعا العلماء ولسلامة بلادنا وقرنا وإلى خط نبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ta'ala alhamdulillah bina amak wa zida ya rabbana lakal hamd Allahumma ya da'iman al bariyah ya basital yadayn aliyah ya sadiqal saniyah salli ala sayyidina Muhammad sidiyah Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa widaiha wa alihi washabihi wasallam. Allahumma la tada' fi majlisina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك الرضا ولنا الصلاة إلا قضيتها ويسرتها اللهم ادفع
والولاء والبلاء والوباء والفحشاء والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل هذا البناء kantor NU. Allahumma ij'al hadzal bina'an mubaraka, bina'an nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi sayyidina Maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Silfat.